Hai, selamat datang di podcast Berita Baik dari Indonesia. Kali ini bersama saya Alfiani akan menemani kalian bersama teman-teman lain nih. Ada Ilham Riki, Franciscus Asisi, Satrio, Laurentinus, Gigi, Pramudia, Naufal, dan Niko. Nah, topik kali ini nih pembahasannya dari alam, prestasi, dan budaya. Coba dong, pertama-tama dari siapa dulu nih berita baiknya nih? Dari alam kali dulu ya, dari siapa nih coba? Dari saya ada berita alam. Coba, Mas. Oke, share screen dulu ya. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman? Oke, Udah. baik. Di sini alam yang jarang warga Indonesia ketahui, yaitu Bukit Monoloi terbesar di dunia nomor 3 yang terletak di Indonesia, yang berada di Kalimantan Barat, daerah Sintang. Apakah teman-teman ada pertanyaan tentang batu ini? Wah, bagus ini berita ini. Aku baru tahu sih kalau ini ada batu monosoid ya, batu monosoid bukan? Monoloid, Mas. Oh, monolight yang terbesar nomor 3 di Indonesia, di dunia ya. Ya. Itu bisa itu enggak sih, didaki enggak sih gunungnya? Bisa, banyak udah pendaki yang ke atas, tapi ada juga yang udah meninggal. Ya Kira-kira itu ampun. ada hewan apa aja itu ya? Oh, hewan katanya itu masih ada kijang, terenggiling, dan banyak lah pokoknya. Harimau ada nggak? Harimau, harimau jadi-jadian ada kayaknya Mas. Ini sih bagusnya kalau ada berita tentang Indonesia tuh gini ya, banyak penemuan ini loh. Penemuan eh, keindahan alam baru, penemuan satwa baru atau yang lain lah. Hmm, Coba oke. beralih dari alam ada berita prestasi apa nih? Prestasi, prestasi coba. Iya, Oke, bosen aku nih kalau ngomongin alam terus nih. Nanti Ya kita nih. lanjut Ya, lagi ya. Ya, mungkin dari saya sendiri ada berita baik tentang prestasi Indonesia ya di bidang olahraga yang kemarin itu di SEA Games 2023, yakni kontingen Indonesia yang berhasil menduduki peringkat 3 klasemen akhir SEA Games. Dari capaian tim Indonesia ini sangat tidak diduga sih, karena menurut saya ini Indonesia katanya persiapannya kurang. Mungkin teman-teman ini ada tanggapan mengenai SEA Games kemarin? ya barangkali ada yang ikut gitu kan acara SEA Dari Games dari sepak awal bola sampai akhir juga siapa nih? sih. Kenapa? Kan Indonesia kan sangat jarang banget ya kalau untuk kemenangan SEA Games dalam sepak bola kan. Terakhir itu kalau nggak salah 32 tahun yang lalu kan. Kan itu lama banget tuh. Nah, Ya. ini juga rekor baru kan buat Indonesia dapat medali emas kan. Iya. Sama prestasi lagi ada satu lagi mengenai gotong royong Nah, tentang itu COVID. budaya itu. Itu budaya itu mah. Udah beralih Itu ya, langsung budaya. beralih ke budaya ya. Iya. eh, Prestasi lain lagi. Ayo, ada lagi nggak sih yang prestasi? tapi yang prestasi kan di Indonesia yang terbaru kemarin di SEA Games juga di apa itu bagian pencak silat ya, yang Ya, mendapatkan Oh iya, mendapatkan pencak sembilan silat emas. kemarin. iya. Oh ya, Kayaknya kalau asal nggak silat salah, sih dari Indonesia sih. nah Iya, maksudnya benar itu benar maksudnya. benar. Mas Prestasi yang Laurentinus nih Indonesia menang kayaknya di diem Amerika. aja. Ya nih, Ulang-ulang. mau Nah, Mas Laurentinus Andika nih. Kira-kira ada prestasi apa nih? Mas Andika. Ini masih prestasi ya? Kita iya. Ya, Ya. budaya gimana? Bebas. budaya Bebas. boleh lah, Oh bebas. iya. Ini semua pada di Jogja ya? Kenal batik nggak sih? Ya, Batik nggak sih? Ya, ya, batik, batik tahu batik. Ya. Pakai batik nih ya, Mas Akbar juga nih pakai. Ya kan batik itu kan termasuknya kan juga bagian dari apa namanya tuh merupakan Warisan dunia. ya Tapi warisan dari masuk di apa namanya tuh leluhur Indonesia gitu loh. Ya. Tapi Iya. selain batik itu di Jogja, kalian tahu nggak ada baju yang namanya surjan itu, baju adat itu buat Oh keraton-keraton yang, iya, iya, iya. Oh, Nggak tahu nah Mas, itu, coba jelasin Mas. wah itu sih baju surjan itu biasanya ya dibuat apa ya, dibuat upacara kalau di keraton atau ada penghormatan-penghormatan pada raja gitu. Itu baju adat keraton sih kayaknya, kalau setauku ya. itu kapan biasanya Mas diadain gitu? Pakai-pakai Waduh, baju kayak gitu. biasanya waktu apa ya, upacara waktu kayak, kami waktu Kamis Pahing juga dipakai itu di nah sekolah-sekolah. Iya, itu Kamis Pahing itu. oh, Tahu Kalau juga kalian ya. sekolahnya dulu di Jogja pasti tahu Kamis Pahing. Kalau sekolahnya di oh iya Jogja. iya 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 iya. Iya. Nih Mas Niko nih diem aja, mungkin ada budaya-budaya yang ingin disampaikan. Menurut saya, selain budaya mengenai pakaian,
contoh budaya khas di Indonesia seperti gotong royong, yang dimana Indonesia memiliki keanekaragaman etnis. Gotong royong tersebut bisa kayak perekat sosial yang paling efektif gitu. Gimana menurut teman-teman kayak budaya apa yang bisa menjadi berita baik bagi Indonesia gitu? Itu gotong Di royong juga berita Indonesia. baik sih sebenarnya. Tapi menurutku gotong royong ini kalau di kota udah agak ini ya, udah agak menurun. Nggak kayak kalau di kampung kan Udah masih kental luntur. kan itu. Sendiri-sendiri kalau di kota. Iya, biasanya gitu. Nah, kalau gotong royong ini nih jadi inget kalau apa, alat musik angklung itu kan harus pakai gotong royong kan bareng-bareng gitu ya. Ya. Termasuk berita bagus nggak ini? Termasuk sih kalau itu. Iya, itu Menurutku soalnya juga berita bagusnya kan angklung udah ini kan diakui di UNESCO kan kalau nggak salah. Ya. Udah terkenal di Benar. iya. dunia juga. Iya, juga bisa jadi kayak prestasi di kancah internasional gitu. Tapi sayangnya udah jarang yang mainin gitu loh, kayak anak muda tuh nggak ada lagi yang mainin angklung gitu. Nah, Biasanya semua kan aja di rata-rata sini aku pada yakin main. nggak ada yang bisa ini. Itu Mas Asi sih kayaknya bisa itu Mas Asi. Iya, Mas Asis Iya, ini. gue lihat nih. Kalau Ya, kalau angklung ya, aku nggak tahu aku, tapi aku tertarik banget lihat pengamen-pengamen di Jogja yang pakai angklung itu kreatif banget loh. Keren sih menurut aku. Itu itu cari uang sih. Iya ya. Tapi Tapi kan itu itu kreatif loh, bukan yang ya, kayak manusia-manusia silver. ya itu harusnya bisa mendunia itu sih pengamen-pengamen yang di pinggir jalan itu. Lebih melestarikan. Yang Tapi lain, yang lain. nah selain Indonesia angklung, kan juga punya kayak kuliner gitu loh, kayak makanan dari Indonesia kayak rendang atau dendeng, kan juga itu budaya makanan dari Indonesia. Itu kan juga termasuk udah diklaim tetangga sebelah juga gitu loh. Ya, karena makanannya udah mendunia itu loh, banyak berita bagus tentang makanan itu, makanya mereka tertarik kan mau ngeklaim. Oh iya iya, tapi Kayak, katanya kan ya, apa Presiden Barack Obama suka makan ah bakso sama nasi goreng ya? nah Oh itu iya, iya itu salah salah terkenal satu banget berita tuh. baik juga itu. itu cocok juga itu. Keren banget itu. Keren aja Barack Obama makan bakso. Ya, emang Itu keren kan itu. ada tuh restorannya udah jadi terkenal gitu loh, ada langsung dipampang foto kayak Barack Obama sama siapa gitu. Barack Obama pernah Restorannya makan di apa sini namanya? gitu. Barack Kalau Obama nama pernah makan tempat di sini. makannya aku nggak tahu sih. Cuman Eh, pernah dengar beritanya gitu. sampai kelupaan tadi yang di berita apa? Yang di gotong royong tadi itu udah ada berita bagusnya loh. Kan tadi kita gotong royong cuma bahas dikit doang kan. Itu ada berita bagusnya, itu udah mendunia kayak waktu yang COVID itu kan katanya. Oh iya, waktu Iya. penanganan COVID-19 kemarin. Kan tetangga-tetangga tuh kan biasanya kan kalau di Indonesia tuh kan ada sibuk ya masing-masing, terutama di kota, bahkan di kampung pun sibuk. Salah satunya tetangga-tetangganya kan, misalkan ada tetangga yang terkena COVID, ikut membantui dengan bentuk memberikan makanan. Nah, itu sih salah satunya COVID cepet kelar di Indonesia itu bukan karena pemerintah aja ya. Berarti karena itu juga. Ada faktor Makanya gotong royongnya ya. faktor gotong royong yang mendunia Ya, itu kan. dan niat saling bantu juga gitu sama. Nah, itu kan beritanya udah menyebar gitu kan luas kan. Ada lagi nggak nih berita-berita Dari bagus tentang Indonesia nih? Apa ya? Kira-kira alam sih. Ini balik lagi ke hmm, alam ya. Kayak ya Pulau Boleh, boleh. Komodo. Pulau Komodo itu kan kayak udah terkenal banget gitu. Di apa? Labuan Bajo kan ya. Nah, Ya, itu ya Hmm. sampai-sampai turis itu mampir ke situ. Nah, kira-kira Pulau Komodo itu bisa bertahan gak sih gitu? Sampai Cuman Asalkan tergantung dijaga. pengelolaan pemerintah sih. Kalau misalnya pengen awet kan tergantung pengelolaan pangan buat komodo gitu loh. Misalnya kalau pangannya tidak tercukupi kan bisa jadi punah gitu. Juga alamnya juga nggak dijaga, itu kan bisa jadi kan bakal punah gitu loh. Itu anu ya, iya katanya Komodo itu cuma ada di Indonesia ya? iya nah ya iya betul. kayaknya ada di Indonesia. Kayaknya itu itu kan soalnya living fossil kan. Maksudnya hewan purba yang masih hidup kan satu-satunya cuma komodo itu kayaknya. Menanggapi dari pendapat Mas Riki tadi, Oh, boleh, Boleh lah, boleh. Boleh bebas. banget, Boleh boleh. banget. Ada apa nih? salah satu faktor untuk
agar tidak terjadinya pulau wisata tersebut tidak punah, bukan hanya sekedar dari pemerintah aja, kayak kita sebagai masyarakat juga harus sadar bahwa peninggalan tersebut kayak warisan dari kita, warisan dari nenek moyang kita, dan satu-satunya gitu yang ada di negara kita, kita juga harus menjaga gitu. Jangan karena ini berasal dari pemerintah, kita kayak hanya mengharapkan dari pemerintah saja, kayak kita butuh juga kesadaran dari pemerintah dari masyarakat setempat gitu. Oh iya, betul banget sih itu. Dari kita sendiri juga harus ikut menjaga ya, nggak harus pemerintah doang. Itu berarti Pulau Komodo cuman ada di Pulau Komodo doang itu nggak ada di pulau lain kayak Sumatera, Kalimantan gitu. Nggak ada. Ada Mas kayaknya. Nggak. Tapi di ini Hmm. apa? Kayak Ada apa nggak sih? taman nasional gitu. Oh Iya iya ya. iya. Oh di kebun binatang ya, kebun binatang ya. Kebun binatang juga ada. Oh, ada kah di kebun binatang? Ada. Kalau tempatku sih nggak Berarti ada ya. kita kalau kalau lihat komodo nggak harus ke pulau komodonya kan? Di Iya. kebun Nggak binatang juga. harus. Tapi waktuku tinggal sedikit nih. Kita udahin dulu nggak sih podcast kali ini? Boleh, boleh. Boleh. Sekian dari podcast kami gitu. Ya, itu saja podcast dari kami hari ini ya. Mungkin selesai. Udah. Kami semua mengucapkan terima kasih. Dadah. Bye bye.